Film yang dirilis pada tahun 2015 ini bercerita tentang sebuah keluarga yang di mana anak-anak dari keluarga tersebut merupakan penagih hutang yang kejam dan juga sadis. Namun suatu ketika salah seorang anak bertemu dengan cinta pertamanya yang membuat hidupnya berubah. Penasaran dengan kisah mereka tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, seorang gelandangan menemukan seorang bayi di loker stasiun kereta bawah tanah. Bayi itu diberi nama Il Yang oleh gelandangan itu. Il Yong tumbuh dan tinggal bersama dengan gelandangan lainnya di stasiun itu, sampai suatu hari seorang polisi yang merazia para gelandangan di stasiun tersebut. Polisi menculik dan menjual Il Yang pada seorang yang bernama Molly, atau biasa dipanggil dengan sebutan Mami. Mami menjalankan berbagai macam jenis bisnis, mulai dari rentenir termasuk tenaga kerja asing (TKW) ilegal. Mami dikenal sebagai seorang rentenir yang kejam, di mana dia meminjamkan uang pada orang-orang dengan bunga yang sangat besar. Dan apabila orang yang meminjam uang padanya tidak dapat membayar hutangnya, maka dia tak segan-segan untuk membunuhnya dan mengambil organ tubuh orang tersebut, lalu menjualnya di pasar gelap. Il Yang beserta dengan anak lainnya dipekerjakan sebagai pembagi selembaran di stasiun kereta. Akan tetapi karena dianggap kurang berguna, mereka pun dibuang di jalanan. Il Yang yang bertemu dengan seorang anak yang juga dibuang oleh Mami, lalu mengajak anak tersebut untuk kembali ke rumah Mami. Dan akhirnya mereka pun diizinkan untuk tinggal di rumah Mami. Pada suatu hari Il Yang diajak oleh Mami untuk pergi bekerja, dan saat di perjalanan, Il Yang melihat seekor anjing yang sedang sekarat. Tanpa belas kasihan Mami membunuh anjing tersebut, lalu berkata kepada Il Yang, "Bila kamu tak berguna lagi maka kamu akan sama seperti anjing tersebut." Il Yang pun telah dewasa, dan dia bekerja menjadi tukang penagih hutang Mami. Il Yang datang ke sebuah tempat perjudian lalu menagih hutang salah seorang pria yang sedang berjudi. Bukannya membayar hutangnya, pria tersebut malah meremehkan Il Yang, lalu memukulnya dengan asbak. Il Yang pun mendengarkan suara istri dari pria itu, yang sedang disekap oleh anak buah Mami. Akhirnya pria itu pun menjadi takut pada Il Yang, dan Il Yang menyuruhnya untuk berjudi kembali dengan taruhan yang besar. Setelah pria itu memenangkan taruhan tersebut, Il Yang mengambil uangnya lalu memukul pria itu dengan asbak sebagai bayaran bunga untuk hutangnya. Il Yang tumbuh menjadi gadis yang tidak punya rasa takut, dan juga memiliki 3 saudara lainnya, yaitu Wogon, Song, dan Honjo. Suatu malam berkumpul dan makan bersama, Il Yang yang mendapat tugas untuk menagih hutang pada seorang pria, yang dimana ayahnya memiliki hutang yang sangat banyak pada Mami. Keesokan harinya, Il Yang pun pergi ke tempat pria yang harus ditagih sambil memegang pisau. Dia pun mengetuk rumah pria itu. Dan saat pintu terbuka, pria ini tampan sekali. Pria ini bernama Pak Sokiyun. Sokiyun dengan ramahnya mengajak Il Yang untuk masuk ke dalam rumahnya, yang membuat Il Yang melipat kembali pisaunya. Dia juga menawarkan minuman dan membuatkan mie yang enak. Lalu dia berjanji kalau dia akan membayar hutang ayahnya, karena ayahnya juga sedang bekerja keras di luar negeri untuk membayar hutangnya. Lalu Il Yang bertanya, "Mengapa kau begitu percaya pada ayahmu? Bagaimana kalau dia membuangmu?" Sokiyun dengan tersenyum. Sokiyun pun menjawab, "Kenapa saya harus tidak percaya pada ayahku sendiri?" Sokiyun yang melihat luka pada wajah Il Yang, ia mencoba untuk mengoleskan salep. Akan tetapi Il Yang tidak senang, dan melempar makanannya, lalu pergi dari rumah Sokiyun. Di perjalanan pulang, Mami menelponnya Il Yang dan bertanya apakah kamu sudah mendapatkan uangnya. Dan untuk pertama kalinya, Il Yang berbohong pada Mami, dengan berkata tidak ada siapapun di rumah Sokiyun ketika saya datang, dan Mami menyuruh Il Yang datang ke sebuah klub malam, karena Song membuat onar di klub itu.
Ia melihat Song sedang menghajar seorang wanita yang ingin membayar hutangnya. Il Yang pun memeriksa tangan Song yang tampak sedang mabuk berat dan benar saja Song sedang berada di bawah pengaruh narkoba. Saat akan membawa Song pergi, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Chido. Chido ini masih dalam asuhan Mami. Chido adalah pemilik klub malam dan juga seorang pengedar narkoba yang menjual narkobanya pada Song. Il Yang pun berkata pada Chido untuk tidak lagi menjual narkoba pada Song, bila kamu ingin tetap hidup. Keesokan harinya, Il Yang pergi lagi ke rumah Sokyun. Karena Sokyun tak mengangkat telepon, Il Yang pun menerobos masuk ke dalam rumahnya. Tak berselang lama Sokyun meneleponnya dan menyuruhnya datang ke tempat kerjanya. Tak pikir lama ia pun datang ke tempat kerja Sokyun. Menunggu Sokyun menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya Sokyun sudah selesai, tiba-tiba mengajak Il Yang untuk nonton bareng di bioskop. Di bioskop dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Selesai menonton film, mereka pun pergi untuk makan cemilan dan minum bersama di pinggir jalan, menceritakan masa-masa kecilnya. Keinginan Sokyun untuk bersekolah di sekolah memasak, yang berada di Prancis, akan tetapi karena harga tiket ke Prancis yang sangat mahal. Dan mereka harus segera pulang. Sesampainya di rumah, Mami menelpon Il Yang dan lupa pada tugasnya. Mami tidak lagi percaya pada Il Yang. Keesokan harinya, Wogon diperintah oleh Mami menagih utang ke Sokyun. Tanpa basa-basi Wogon langsung pergi ke tempat kerjanya dan menghajarnya, dan diberi waktu pada malam ini untuk membayar hutang ayahnya. Dan Mami ketemu Il Yang, dan sudah lama menunggunya, dan alangkah terkejutnya Il Yang ketika ia disuruh oleh Mami lagi untuk membunuh Sokyun, dan organ tubuhnya dapat dijual untuk melunasi hutang ayahnya. Il Yang tidak sendirian untuk melaksanakan tugas tersebut, dia akan dibantu oleh Honjo. Perlu diketahui bahwa Honjo memiliki keterbelakangan mental akan tetapi taat diperintah Mami untuk membunuh orang yang lalai bayar utang. Lalu Il Yang memohon kepada Honjo agar tidak membunuhnya, tapi Honjo tidak menghiraukannya, tetap membunuhnya karena ini perintah Mami. Lalu Il Yang pergi ke rumah Sokyun, menyuruhnya untuk pergi ke tempat jauh dan saya beli tiket pesawat dan segera pergi ke Tokyo dan pergi dari sini. Il Yang berkata tinggalkanlah Korea bila kau tidak ingin mati. Namun Sokyun tidak mempercayainya perkataan Il Yang. Dan pada saat yang sama, Honjo pun tiba dan segera ingin membunuhnya dan dengan sangat terpaksa, Il Yang memukul kepala Honjo hingga akhirnya Honjo pun jatuh. Mereka pun segera melarikan diri. Namun pelarian mereka terhenti, karena mereka tertangkap oleh anak buah Mami dan juga anak buahnya dokter, orang yang bertugas untuk mengoperasi dan menjual organ tubuh orang yang berhutang pada Mami. Il Yang dibius oleh salah seorang anak buah dokter. Il Yang pun melawan dengan sekuat tenaga, dan Il Yang mencoba untuk menghentikan Mami, yang akan membunuh Sokyun, namun apalah daya. Dia sama sekali tidak terlalu bergerak karena dibius. Mami pun mendatangi Sokyun dan bertanya apakah kau orang yang telah membuat Il Yang berubah. Tanpa pikir panjang Mami langsung menyengat leher Sokyun hingga akhirnya Sokyun pun tewas di depan Il Yang dan Il Yang pingsan. Il Yang sudah sadar setelah berada di sebuah kontainer bersama dengan beberapa gadis-gadis, dan mereka akan dikirim oleh Chido ke Jepang untuk dijadikan wanita penghibur. Lalu Chido melihat Il Yang, dan Chido ingin balas dendam, dan ingin menghajar dan membunuhnya. Pada sebuah kesempatan Il Yang mengambil pisau yang ada di jaketnya, lalu melukai mata Chido dan segera melarikan diri. Walaupun Il Yang dikejar oleh anak buah Chido, namun yang berhasil melompat ke laut, dan akhirnya anak buah Chido pun kehilangan jejak Il Yang. Keesokan harinya, Mami yang sedang melihat foto Il Yang dan sangat merindukannya, tiba-tiba saja mendapat telepon dari Chido yang melaporkan kalau Il Yang melarikan diri dan melukai matanya.
Dan Mami pergi ke tempat Cido, klub malam. Cido kaget dan Cido minta ganti rugi, dan anak buah yang terluka, dengan sombongnya, dan Cido tidak menghargai Mami. Lalu Mami memerintah anak buah Cido, membunuhnya, dan organ tubuhnya yang berguna akan dijual. Di sisi lain Il-yang pulang ke rumah, dan Honjo sudah menunggunya di depan pintu. Honjo ingin membunuhnya. Il-yang tidak mau melawan karena saudaranya, tapi Honjo sudah kelap mata ingin membunuhnya. Tiba-tiba datang Wogon, dan berusaha untuk menghentikannya. Lalu Honjo mengambil pensil lalu menusuk di lehernya Wogon, dan saat Honjo akan keluar Wogon pun untuk mematahkan lehernya. Lalu Honjo pun tewas, dan mereka berdua pun tewas. Il-yang sangat bersedih karena kehilangan kedua saudaranya, dan tiba-tiba saja muncul seseorang yang memukul kepalanya. Il-yang saat berada di bekasi mobil, dan saat dia akan dibunuh, Il-yang berhasil merebut senjata orang yang ingin membunuhnya. Dan pada akhirnya Il-yang menelpon Mami, bahwa Wogon dan Honjo sudah meninggal. Tetapi Mami tak berekspresi apapun saat mendengar kabar itu. Il-yang pun berkata kalau dia akan datang untuk membunuh Mami. Dan lagi-lagi dengan dinginnya Mami, hanya berkata sampai bertemu lagi. Di tempat lain Song terlalu banyak memakai narkoba. Song pun akhirnya tewas. Il-yang pulang mendatangi Mami, menunggu kedatangan Il-yang, sambil menyantap makanannya dan saat ia datang Mami menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu. Tampaknya Mami sudah pasrah kalau dia akan dibunuh oleh Il-yang. Dan Il-yang pun menusuknya, dan Mami melarang untuk mencabut pisaunya dan kata-kata terakhir yang dikatakan Mami sebelum ia tewas adalah maafkan aku dan Mami tersenyum, dan Mami memberikan kunci loker sebelum akhirnya ia pun tewas. Il-yang pergi memeriksa loker tempat dia pertama kali ditemukan, dan memeriksa sertifikat adopsi yang menunjukkan kalau dia sudah diadopsi oleh Mami.